Baik, selamat sore. Sore. Saya Musa Membrasar, koordinator jurnalis warga Manokwari. Sore hari ini di ruang podcast Top Production bersama saya ada narasumber Bung Lamek. Siap. Di diskusi kita di sore hari ini kita akan diskusi tentang permasalahan pendidikan di Kabupaten Manokwari. Namun sebelum kita lanjut ke diskusi kita, perlu diketahui bahwa Bung Lamek adalah salah satu aktivis pegiat literasi di Provinsi Papua Barat, secara khusus di Kabupaten Manokwari. Beliau telah lama menekuni kegiatan literasi dan tentu pastinya beliau punya banyak pengalaman selama kegiatan literasi dilakukan di Provinsi Papua Barat. Sebelum kita lanjut ke topik diskusi kita, saya berikan kesempatan kepada Bung Lamek untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore untuk kita semua. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Lamek Abdan Siba. Saya Ketua Komunitas Suka Membaca, tinggal di Kampung Masepi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Demikian. Ya, baik, Bung Lamek. Saya mungkin tidak akan tanya Bung Lamek terkait dengan motivasi Bung Lamek untuk mendirikan rumah baca, tapi yang saya ingin tahu itu berapa lama Bung Lamek sudah terlibat aktif menjalankan kegiatan literasi. Ya, baik. Kalau untuk keterlibatan saya secara pribadi di dunia literasi, sebenarnya saya sudah mulai dari semenjak saya SMP. SMP itu sudah melakukan hal-hal semacam itu. Lebih kepada literasi dasar ya. Kalau literasi dasar ini kan membaca, menulis, menghitung. Nah itu. Jadi waktu itu kan adik-adik saya itu banyak yang kemudian tidak tahu membaca, menulis. Nah, itu kemudian saya ajar mereka. Jadi, tapi waktu itu kan masih sporadis. Saya kemudian tidak aktif seperti yang 7 tahun belakangan ini. Di waktu itu cuma sporadis, karena melihat semangat adik-adik, kemudian saya juga sebagai kakak tidak mau melihat mereka kemudian tinggal dengan kondisi seperti itu. Nah, makanya saya menggunakan kesempatan waktu yang ada, kemudian saya ajar mereka di saat-saat tertentu yang memang kalau tidak sibuk atau tidak ada mungkin jam bermain, misalkan bola dan lain sebagainya, saya biasa menggunakan waktu yang kosong untuk saya mengajar adik-adik. Jadi sempat bikin para-para di atas pohon dan ajar adik-adik di atas pohon juga. Waktu itu kan semua masih kecil, saya pikul satu persatu naik ke pohon untuk saya mengajar. Jadi belajarnya di atas pohon? Di atas pohon. Nah itu sering saya lakukan. Puji Tuhan ada beberapa adik-adik yang ada yang sudah jadi guru, ada yang kemudian sudah tembus PNS, ada juga yang sudah jadi honor, baik di provinsi, di kabupaten. Nah, itu. Baik, Bung Lamek, kira-kira sejauh ini berapa banyak rumah baca yang Bung Lamek dengan teman-teman sudah mendirikan? Ya, terakhir. Dan dia ada tersebar di daerah-daerah mana, entah mungkin di kampung atau di kabupaten. Baik, terima kasih. Terkait dengan rumah baca hari ini, kami sudah mendirikan 35 rumah baca. Terakhir kemarin di Kampung Duin, Distrik Warmare. Nah itu. Kemudian kalau penyebarannya kan, kalau di skop provinsi itu di Kabupaten Manokwari, kemudian Manokwari Selatan, Pegaf, Bintuni juga ada. Saya lihat di Tambrau juga. Ya, di Tambrau 4 di sana. Nah, kemudian di Kabupaten Sorong, itu kita sudah mendirikan rumah baca. Kemarin ke Kaimana teman-teman, karena sesuai dengan instruksi daripada Ketua HIPMI Papua Barat, untuk kemudian minta kepada saya untuk kemudian mendirikan rumah baca di sana. Puji Tuhan kemarin kami sudah bertemu dan dalam waktu dekat juga kami akan buka satu di Kabupaten Kaimana. Seperti itu. Luar biasa. Baik, Bung Lamek,
Saya undang Bung Lamek sebagai narasumber di kegiatan podcast Jurnalis Warga. Kebetulan kita di Jurnalis Warga programnya program Jurnalis Warga ini kita mendorong teman-teman untuk juga bisa menulis, dan ketika teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa mengimplementasikan pengalaman itu untuk menulis terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa bulan terakhir ini teman-teman kita banyak mengangkat tentang pendidikan, dan memang ternyata kita juga temukan banyak masalah di dunia pendidikan, baik itu di tingkat SD, SMP, tetapi juga SMA. Permasalahan di tenaga pengajar, begitupun juga infrastruktur, bahkan sistem pendidikan juga itu menjadi masalah untuk kita pendidikan di Papua. Sehingga saya undang Bung Lamek karena saya tahu bahwa Bung Lamek sejauh ini kita masih tahu bahwa Bung Lamek masih salah satu tokoh muda Papua yang aktif dalam mendorong gerakan literasi, dan lebih fokus ke pendidikan dasar ya. Bagaimana membentuk karakter anak-anak Papua itu dari bawah, dari pendidikan SD sampai dia akan naik ke SMP, SMA dan selanjutnya. Saya berpikir bahwa ini yang paling berat, bagaimana membentuk karakter manusia itu dari bawah ya, dari kecil membentuk karakternya, dan itu memang sangat berat sekali. Yang saya ingin mau diskusi dengan Bung Lamek, kira-kira pandangan Bung Lamek atau Bung Lamek punya tanggapan kira-kira bagaimana pemerintah bisa melihat ini, bisa melihat persoalan-persoalan ini. Jadi kalau saya pribadi, saya lihat minimnya perhatian dari pemerintah untuk kemudian mendorong dunia pendidikan hari ini. Ya. Jadi kalau kita bergantung pada APBD atau APBN yang notabene hanya 20%, itu saya pikir juga tidak cukup untuk kemudian kita mendorong sistem pendidikan kita di Indonesia secara holistik, tapi lebih khusus di Papua Barat. Itu. Apalagi di Manokwari. Saya pribadi berpikir begini, seharusnya bicara pendidikan itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke lah, tadi kita bicara soal pemerintah. Tetapi tidak hanya pemerintah saja, dalam hal ini dinas terkait. Tetapi saya pikir ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ya. Semua orang. Ya, baik orang tua, orang dewasa, tokoh adat, tokoh agama, kemudian juga pemerintah. Kita semua harus bahu-membahu untuk kemudian mendorong gerakan literasi, sehingga itu bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan sistem pendidikan kita di Papua Barat. Itu. Saya semangat juga dan juga memberikan apresiasi ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian Bung Musa dan kawan-kawan ada bikin soal jurnalisme warga ini. Tadi sudah disintil bahwa melatih teman-teman untuk kemudian menulis. Itu kan tips dari bagian dari literasi ya. Dan saya pikir itu penting. Karena dengan kita berliterasi banyak hal yang kemudian kita dapatkan. Jadi esensi daripada literasi itu sendiri kan bukan hanya lebih kepada membaca menulis saja, tetapi menumbuh kembangkan budi pekerti kita, sehingga kita menjadi manusia yang mengenal diri, tetapi juga mengenal dunia luar, begitu. Ya, bulan Juli itu saya dengan kawan-kawan kita lakukan talk show di Radio Kamundan. Sempat saya ada kontak Bung Lamek untuk mau minta sebagai narasumber juga, cuma karena ada kesibukan akhirnya tidak sempat hadir. Waktu kita lakukan talk show itu, di situ banyak masyarakat yang karena langsung terhubung dengan istilahnya telepon interaktif gitu. Di situ masyarakat banyak sekali yang
yang menyampaikan terkait dengan persoalan pendidikan. Bahkan masyarakat kecewa sekali karena memang waktu kegiatan bulan Juli itu saya sempat undang kepala dinas pendidikan dinas pendidikan, ketua bidang atau kepala bidang pendidikan dasar. Begitu juga pemateri kedua saya undang mereka dari DPR, dari Komisi Pendidikan. Cuma sayang waktu itu mereka tidak datang. Akhirnya kegiatan itu dia tetap jalan. Tetapi yang sebetulnya kita ingin tahu dari pemerintah itu kira-kira apakah pemerintah serius dalam melihat persoalan pendidikan atau tidak. Ini yang saya mau minta tanggapan dari Bung Lame. Kira-kira tanggapan Bung Lame bagaimana untuk kira-kira melihat sikap pemerintah yang mungkin artinya bukan malas tahu ya, tapi lambat dalam menangani persoalan. Baik, seperti yang tadi Bung sudah sampaikan bahwa memang betul sebenarnya keseriusan itu ada, hanya saja lambat dalam kemudian menuntaskan sistem pendidikan yang ada di Papua Barat. Karena fakta hari ini bahwa saya bersama teman-teman saya di Komunitas Suka Membaca, pergerakan di lapangan hari ini kan kita bisa lihat langsung, temukan banyak fakta. Anak-anak ada yang belum bisa membaca, menulis, menghitung. Ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita yang kemudian harus kita sama-sama tuntaskan. Kemudian juga ada beberapa guru yang tidak aktif di sekolah. Itu pernah di SD Dwi itu kan ada fenomena di sana kan hanya satu guru saja yang kemudian mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian dengan sarana prasarana yang terbatas. Ini sebenarnya pemerintah harus jeli melihat ini. Kita bicara tentang kemajuan satu bangsa, satu negara. Tolak ukurnya ada pada sistem pendidikan kita. Kalau sistem pendidikan kita bobrok seperti ini, secara otomatis itu akan berimplikasi pada eksistensi kemajuan sumber daya manusia kita atau negara kita ke depan nanti. Itu. Jadi menurut saya, hemat saya begini, untuk menghancurkan satu bangsa, itu cukup hancur sistem pendidikannya saja. Tidak perlu kita beli pesawat yang canggih, atau mungkin senjata yang canggih untuk kemudian kita menghancurkan. Tidak perlu. Buktinya Nagasaki dan Hiroshima dibom, Jepang bisa bangkit kembali. Rusia pada saat itu belum terpecah menjadi, waktu itu kan Uni Soviet ya, belum terpecah menjadi 15 negara bagian. Itu mereka dijajah oleh bangsa Mongol. Tapi kan pemerintah di sana sudah melihat jauh ke depan. Jadi waktu Uni Soviet terpecah, kemudian menjadi Rusia, dia tetap stabil menjadi negara dikuasai hari ini. Itu karena apa? Pendidikannya. Maka saya berkesimpulan bahwa yang urgen di Papua sini, yang sangat terpenting adalah kita stop bicara pemekaran dulu. Kita stop bicara yang lain-lain dulu. Bumi ini hancur dan tidak, rusak dan tidak, itu tergantung pada manusia. Gitu. Maka penting sekali untuk kita harus bersihkan dulu sampah-sampah yang ada dalam hati dan otak manusia itu dulu. Baru kita bicara pendidikan, bicara kemajuan. Di bidang yang lain, maksud saya seperti itu ya. Ini Bung Lame tema yang saya masih pakai ini. Siap. SDM unggul Papua bangkit, dan memang saya sangat sepakat dengan Bung Lame punya tema ini. Memang persoalan pendidikan ini sangat disayangkan sekali. Beberapa waktu lalu saya ada di pedalaman Undama. Di situ ada SD, ada sekolah SD, ada sekolah SMP. Bangunannya bagus tapi tidak ada guru. Saya coba cari informasi ke orang-orang tua masyarakat di kampung situ. Beberapa orang tua sampaikan bahwa guru-guru ini sudah turun ke kota itu sudah hampir 3 bulan. Saya tanya kenapa? Orang-orang tua itu katakan bahwa katanya persoalan kesejahteraan. Sebetulnya ini juga sangat penting jadi perhatian serius juga untuk pemerintah. Artinya dalam hal ini memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Karena kasihan juga kalau guru-guru di tempat tugas, tapi 1, 2, 3 bulan tidak terima upah juga, itu tidak betah juga.
saya berpikir mungkin ada sebuah kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah daerah tapi juga pemerintah provinsi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak selesaikan, kasihan sekali. Apakah penting untuk harus dorong perda kalau menurut Bung Lamek? Perda untuk apa dulu? Untuk pendidikan. Pendidikan. Saya pikir itu penting. Ya, segala macam regulasi itu penting untuk kemudian harus dibuat demi kemajuan sumber daya manusia kita di tanah Papua. Tetapi kemudian saya menilainya begini, kita di Papua ini kan ada banyak aturan-aturan yang dibuat, tetapi sampai dengan saat ini kan aturan itu tidak dijalankan. Nah ini kemudian masalahnya di situ. Jangan sampai kemudian perda yang dibuat juga hanya sebagai lahan bisnis untuk kepentingan orang-orang tertentu. Ini pun harus kita lihat. Itu. Kita ambil contoh saja, perda Manokwari ya, terkait dengan miras. Hari ini kan tidak maksimal. Itu salah satu contoh yang kita bisa lihat dan menyaksikan secara langsung. Itu. Makanya kalau saya, persoalan pendidikan itu harus pemerintah serius untuk kemudian mendorong kemajuan pendidikan kita di tanah Papua sini. Ya, makanya saya tadi kenapa sudah singgung bahwa kita stop dulu bicara pemekaran. Apa artinya kita menghadirkan hal-hal semacam itu, lalu kemudian di dalamnya masih ada kemiskinan dan kebodohan yang terjadi, kan begitu. Lalu kemudian masyarakat dimarginalkan karena kepentingan sistem dan struktur yang kemudian tidak berpihak pada mereka. Nah ini penting. Orang jadi bodoh karena tidak berpendidikan. Orang ditindas karena tidak berpendidikan. Begitu. Maka yang sangat penting sekali adalah kita harus mendorong kemajuan pendidikan kita di tanah Papua. Dan saya pikir pemerintah punya tanggung jawab itu. Karena dalam sudah termaktub ya dalam Undang-Undang 45 itu. Prolog 45 itu. Bahwa dan itu masuk dalam program nasional upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Dan saya pikir itu sudah menjadi program wajib yang kemudian pemerintah harus serius tuntaskan itu. Begitu. Terkait dengan misalkan kita lihat provinsi kita baik Papua dan Papua Barat dikatakan sebagai provinsi termiskin. Nah ini kan hal-hal yang kemudian mari kita sama-sama duduk dan diskusi sama-sama. Kira-kira solusinya seperti apa? Hal-hal seperti ini juga yang kemudian mengacu kami anak-anak Papua yang misalkan bergerak di gerakan literasi ini khususnya di komunitas suka membaca ya. Ini kita coba untuk berusaha membantu pemerintah. Jadi tadi saya sampaikan juga bahwa sebagai pemuda atau aktivis masyarakat, jangan kita terus menyoroti pemerintah. Tetapi yang bisa kita kerjakan yang kita lakukan, begitu. Sehingga itu membantu pemerintah. Karena sistem pemerintahan kita hari ini juga kasihan terbatas. Dari sisi anggaran, kemudian mungkin masalah waktu, itu. Oleh karena itu penyadaran ini harus kemudian dilakukan tentang pendidikannya itu harus dilakukan dan pemerintah kemudian harus menjadi promotor, begitu. Kemudian nanti melibatkan lembaga-lembaga terkait yang kemudian hari ini mendorong bicara tentang pendidikan mereka ikut terlibat seperti itu. Baik, Bung Lamek, sebelum kita akhiri, kira-kira ada pesan-pesan apa yang sebagai aktivis pegiat literasi Bung ingin sampaikan ke pemerintah untuk menyikapi persoalan pendidikan? Ya, kalau pesan saya bukan hanya ke pemerintah saja, tapi juga ke masyarakat, kemudian kita teman-teman Papua ya. Mari kita lihat pendidikan ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan tanah Papua ke depan sesuai dengan tema kita hari ini, SDM unggul, Papua bangkit. Saya pikir ini kemudian tidak hanya menjadi sebuah slogan saja, tetapi mari kita mewujudkan ini. Karena omong kosong kita bicara tentang masa depan Papua yang maju, modern, tapi kemudian sumber daya manusianya tidak disiapkan, secara otomatis dia akan berpengaruh pada kemajuan bangsa kita ini ke depan. Khususnya kedua provinsi, baik provinsi Papua dan Papua Barat. Sebentar lagi sudah ada beberapa provinsi yang jadi lagi. Nah ini yang harus kemudian dilihat oleh secara subjektif, tapi juga secara objektif dan subjektif oleh kita semua masyarakat, begitu. Sehingga jangan kemudian
terkesan bahwa kita melepaskan tanggung jawab ini ke satu atau dua orang, misalkan dalam hal ini pemerintah. Fenomena yang terjadi hari ini, saya jujur saja pun saya tambahkan ya, kita masyarakat Papua dan Indonesia ya secara keseluruhan, kita melihat pendidikan dalam perspektif yang sempit. Bahwasannya pendidikan itu identik dengan pendidikan formal. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mungkin guru atau dosen. Tetapi kita kemudian tidak melihatnya secara universal ya. Secara pendidikan itu skopnya universal. Ada pendidikan formal, non formal dan informal. Oke, pendidikan formal kita bicara mungkin pemerintah dan guru bertanggung jawab atau dosen bertanggung jawab. Tetapi non formal itu kita yang lain, orang dewasa atau orang tua atau mungkin pimpinan-pimpinan organisasi itu bertanggung jawab. Informal ya itu dalam keluarga. Dan kita semua harus berperan aktif untuk kemudian mendorong kemajuan pendidikan kita. Fenomena hari ini yang terjadi, yang kita saksikan ya, kecenderungan kita hanya lebih kepada pendidikan formal saja. Makanya jangan heran kalau kemudian situasi kota atau situasi bangsa kita ini kacau seperti ini. Karena tadi dua ini tidak berfungsi secara baik. Kemudian juga tidak didorong oleh pemerintah. Nah, itu sebagai pelaksana kebijakan begitu. Baik ya, terima kasih Bung Lamek sudah bersama teman-teman jurnalis warga. Sama-sama. Selaku koordinator jurnalis warga mewakili teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam sukses untuk Bung dan teman-teman di Rumah Baca dalam mendorong kegiatan literasi di Sukses juga. Manokwari dan juga Papua Barat. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.